Terus barusan juga ngeluarin satu single baru, judulnya Selama Jalan Kekasihku. Tapi sebelum ke sana, aku mau nanya-nanya dulu nih soal perjalanan karirnya Kak Andin. Itu pertama kali masuk ke dunia tarik suara tuh gimana sih, Kak? Iya, pertama kali akan jadi sangat panjang sebenarnya ceritanya, tapi yang jelas kalau ditanya pertama kali terjun ke industri musik itu Mhm. di tahun 2000. Tapi sebelumnya memang aku juga sudah bergabung dengan sebuah sekolah vokal waktu itu di Elva Music Studio, sehingga jadi udah sering nyanyi-nyanyi gitu sebelum aku akhirnya terjun beneran ke industri musik sebagai penyanyi. Mhm. Jadi kalau ditanya kalau ke dunia olah vokalnya ya mungkin dari kelas 6 SD kali ya. Tapi kalau ke industri musiknya baru sekitar kelas 3 SMP lah itu di tahun 2000. Kelas 3 SMP udah terjun ke industri musik ya? Wih, luar Betul. biasa. Itu masih kecil banget, aku masih belum ngapa-ngapain itu. Kak Andin, ini kan sekarang sudah berkeluarga gitu kan, sudah menjadi penyanyi dan berkeluarga juga. Ngerasain bedanya nggak sih Kak, waktu jadi seorang musisi ketika belum berkeluarga dan setelah berkeluarga tuh ada bedanya nggak? Menginjak tahun ke 21 ini sebenarnya aku justru merasakan banyak sekali memang fase yang berubah gitu. Mhm. Dalam arti pekerjaan akunya tetap nih sebagai penyanyi, tapi waktu mengawali karir itu kan waktu itu masih SMP. Mhm. Itu keluar album pertama, di album kedua Mhm. SMA, album ketiga Mhm. waktu itu kuliah, kemudian lulus kuliah di album keempat dan seterusnya sampai sekarang ini sudah punya anak gitu ya. Terus Mhm. waktu itu nikah, terus punya anak. Nah, ini nih adalah fase-fase yang menurut aku tuh cukup krusial ya dalam arti perubahannya akan sangat terasa gitu. Jadi Mhm. kalau ditanya mungkin bukan hanya sebelum dan sesudah punya anak, tapi benar-benar dari SMP ke SMA aja Mhm. tuh kerasa banget bedanya tuh Mhm. apa gitu. Maksudnya kayak di kehidupan sosialnya Mhm. berbeda sehingga mempengaruhi juga gitu ke albumnya tuh bentuknya seperti apa, karya-karyanya dan sampai sekarang juga yang aku rasakan sebenarnya memang selain dari memang kehidupan pribadi aku yang berubah yang pasti mau nggak mau akan ada sedikit adjustment di Mhm. apa professional life, tapi menurut aku juga yang paling kelihatan adalah dari bentuk karyanya gitu. Mhm, mhm. Oke, berarti bentuk karya yang Kak Andin buat dari dulu waktu SMP sampai sekarang memang mencerminkan Kak Andin di saat itu gitu ya. Pasti, karena walaupun ya misalnya nih kita ngomongin mengenai misalnya satu kata cinta gitu deh. Mhm. Itu kan pasti interpretasi aku yang sebagai anak SMP, kemudian Iya. yang sebagai anak SMA, kuliah, sampai akhirnya kayak masih pacaran sama suamiku, terus akhirnya nikah, terus punya anak tuh akan jadi sangat berbeda Mhm, gitu mhm, definisinya dan mhm, dari angle mana aku mau mhm, melihatnya gitu. Jadi pastinya dari karya tuh akan kelihatan mhm. gitu perbedaannya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.